materi sumber daya manusia ini materi yang eh, sangat-sangat apa ya eh, krusial ya. Saya lihat materinya hari ini selain saya dari Kang Ilham nanti juga soal keuangan dan arus kas ya, itu juga sepenting itu, penting banget. Sangat penting bahkan arus kas itu dan keuangan. Dan sumber daya manusia ini juga nggak kalah penting dan salah satu materi yang mungkin rekan-rekan selalu mengalami masalah juga, terutama dalam berbisnis di Indonesia ya. Dan saya sendiri mengalaminya nih rekan-rekan. Jadi tidak hanya diambil dari teoritis aja, saya sendiri bahkan mengalaminya di perusahaan saya beberapa kali sering di perusahaan yang saya bekerja di situ juga, di grup yang saya bekerja di situ mengalami juga. Jadi SDM ini, manajemen sumber daya manusia ini menjadi sebuah isu yang harus kita selesaikan bersama-sama nih. Nah, nanti di fase ini apa di sesi kali ini saya akan lebih banyak sharing aja ke rekan-rekan. Bukan saya bukan ahli sumber daya manusia ya rekan-rekan ya. Saya bukan SDM, bukan seperti minggu lalu yang soal permarketingan memang itu field saya banget gitu. Tapi kalau SDM ini saya pun juga masih sangat belajar banget ya, sering melakukan kesalahan tapi di sini kita sama-sama nyimak bareng-bareng lah gitu. Oke, kita bahas manajemen sumber daya manusia pada UMKM sektor ekonomi kreatif atau ekraf. Tagline-nya orangnya kreatif, bisnisnya kok kontraproduktif. Nah, ini yang harus kita selesaikan nih rekan-rekan. Oke, next. Oke, tadi saya sebutkan ketika saya terima topik ini, saya langsung berpikir, wah ini arus kas ini agak berat nih untuk saya gitu, yang arus arus kas ya, makanya saya nggak ambil itu gitu. Saya yakin Kang Ilham pasti bisa mau mengambil bagian itu gitu. Saya ambil sumber daya manusia. Setelah saya pelajari lebih lanjut, saya tuangkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman perusahaan induknya saya selama 25 tahun itu di materi kali ini. Saya juga cari-cari referensi dari luar. Uh, Masya Allah, susahnya bukan main ya atas sumber daya manusia ini sangat luas banget. Jadi nanti di eh, topik hari ini SDM ini hanya akan kita bahas secara permukaan mungkin gitu. Dan dengan beberapa case study. Kita kan sering banget case study di apa momen kali ini supaya ada referensinya lah di dunia nyata seperti itu. Karena nggak mungkin bisa masuk dalam-dalam banget karena ada banyak banget subtopik yang harus kita bahas. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya kalau kata mentor saya itu kalau ada yang tanya manajemen SDM terbaik itu apa sih dan bagaimana sih? Nah, itu adalah pertanyaan $1 million question istilahnya, alias pertanyaan yang harganya $1 juta. Kalau ada yang bisa menyelesaikan itu nih, gitu, itu perusahaan manapun, pengusaha manapun akan willing untuk membayar itu habis-habisan. Kalau ada yang bisa menemukan satu sistem yang paten, kalau ada yang bisa menemukan suatu software yang paten, maka bisa dipastikan SDM manajemen ini menjadi suatu hal yang sangat menantang dan terkustomisasi sekali lagi seperti yang marketing minggu lalu gitu. Tapi di sini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita ambil secara general, saya secara umum supaya kita bisa menerapkannya bareng-bareng. Next. Ya, next. Ya, pertanyaan pertama sering banget ya. Apa sih kaitannya dengan sumber daya manusia yang sering kita alami? SDM itu apa sih? Saya nggak ada masalah dengan SDM. Kalau Anda sebagai pebisnis UMKM pengusaha atau yang lain pernah apa, ada pertanyaan seperti ini nih gitu. Saya hire orang kok kerjanya nggak pernah beres ya? Gitu. Atau oh, ini kok karyawan kok gonta-ganti terus ya? Turnovernya kok tinggi banget ya? Kayak gitu. Nah, itu salah satu pertanyaan sumber daya manusia. Atau saya ini kok kerja hire karyawan kok ditipu terus ya? Nah, itu adalah salah satu masalah sumber daya manusia. Saya akan cerita dikit nih ke rekan-rekan. Baru saja beberapa bulan yang lalu, mungkin satu dua bulan yang lalu, saya pun mengalami hal yang sama gitu. Eh, sub- Oknum lah, oknum sumber daya manusia yang saya pekerjakan juga itu kerjanya nggak beres, kurang bisa dimonitor dengan baik gitu kan, dan itu juga bisa ditanggung jawab saya juga. Performanya menurun dan akhirnya bikin merugikan perusahaan sampai ya bisa dibilang sampai ratusan juta seperti itu dan efeknya terasa sampai sekarang gitu. Itu hanya impact dari satu orang yang kurang dimonitor dengan baik gitu. Apalagi kalau sampai satu tim, satu perusahaan, kacau semua kerjanya gitu kan. Nah, itu akan berbahaya. Mari kita mengantisipasi ini. Jadi maksud untuk topik hari ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya kita bisa meminimalisasi case-nya. Seperti itu. Next. Nah, kita kenalan dulu dengan saya yang belum kenal. Nama saya Sikas Rifki, bisa dipanggil Sikas, bisa dipanggil Rifki. Pengalaman saya langsung saya langsung arahkan ke bagian experience-nya.
Jadi kalau dibilang eh, pengalaman saya sebagai business owner, ya di Kode Giri, PT Kode Giri Bangsa ini saya sebagai business owner. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana meng-hire orang, mem-fire orang, bernegosiasi gaji dan lain sebagainya, konflik, drama itu saya ngerasain. Sedangkan di saat yang sama saya di Star Software Indonesia Group juga sebagai karyawan yang melihat sendiri, mengobservasi sendiri, menjadi mungkin penyebabnya juga dan menjadi mendapat akibatnya juga dalam sumber daya manusia juga gitu. Jadi pengalaman sebagai karyawan ngerasain, pengalaman pengalaman sebagai business owner juga ngerasain gitu. Dan ini yang akan kita kombinasikan nanti gitu dari pengalaman saya ini dan beberapa referensi dari yang saya baca. Next. Oke, apa yang akan kita pelajari di hari ini? Kita akan satu ada 5 poin ya. Saya ingin menjelaskan ke rekan-rekan pentingnya SDM, manajemen SDM itu apa. Yang kedua, bagaimana memilih SDM untuk mengawali dan menjalankan bisnis. Jadi starting dan doing business. Dan yang ketiga, pembagian kerja atau bagi-bagi job desk gitu kan. Dan pengembangan SDM. Jadi udah dibagi-bagi terus dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya ada kuncinya dalam manajemen SDM itu apa sih supaya optimal, trik-triknya. Kemudian yang terakhir kita membicarakan soal penyusunan KPI alias Key Performance Indicator alias indikator performa kunci, indikator performa utama. Baru nanti kita di fase tanya jawab. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Next. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, SDM ini menjadi sangat unik. Bahkan kita tiap orang, sekarang pun ini ada berapa ratus peserta, ya, 114 peserta. Tiap kepala kita masing-masing ini sekarang punya tujuan masing-masing. Ada yang ikut acara ini untuk supaya dapat akses pendanaan, ada yang ingin akses networking, ada yang ingin dapat mentoring, ada yang ingin dapat macam-macam. Satu orang aja tujuannya udah beda. Satu orang aja menginterpretasikan apa yang saya omongin dan nanti Kang Ilham ngomongin itu udah beda lagi. Seperti itu. Apalagi kita memimpin orang di dalam institusi kita, alias perusahaan kita, yang mereka juga punya kepala dan punya tujuan masing-masing gitu. Ini yang saya alami ya rekan-rekan. Saya pernah bekerja di industri tekstil, berada di industri translation alias penerjemahan, dan sekarang berada di marketing teknologi. Tiga industri yang saya pernah alami ini beda semua treatmentnya. Beda semua. Di tekstil, ini sebagai gambaran dulu, di salah satu industri tekstil, saya pernah kerja di industri tekstil di daerah Jawa Tengah, itu pegawai yang bekerja di pabrik dengan klasifikasi dan kualifikasi di pabrik dan di office-nya itu treatmentnya beda seperti itu. Bagaimana level kerasnya dalam memperingatkan dalam level apa ya eh, keketatannya, strictness-nya dalam level apa ya, ketegasannya dan sebagainya itu beda seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Apalagi di industri translation gitu. Di industri penerjemahan ini treatmentnya itu juga berbeda. Bagaimana orang-orang penerjemah translator itu dan project manajernya itu bekerja itu juga caranya beda sama orang tekstil. Apalagi di industri marketing teknologi yang ini adalah gabungan orang marketing dan orang teknologi nih, gitu. Orang-orang kreatif di dunia pemasaran dan orang-orang teknologi yang rigid dan sangat sistematis gitu, digabung. Nah, ini menunjukkan apa? Artinya SDM, manajemen SDM ini harus benar-benar dilihat ke dalam, dilihat sesuai dengan bisnis Anda, dan dilihat bagaimana Anda tujuan bisnis Anda itu apa. Itu yang paling penting. Tujuan bisnis Anda itu apa? SDM itu diarahkan agar sesuai tujuan bisnis Anda. Oke, next. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu SDM itu apa sih ya, sumber daya manusia dan bukan sumber daya alam ya gitu. Tapi peran SDM dalam bisnis kita itu rekan-rekan, yang pertama SDM ini sebagai aset utama dalam bisnis. Wah, aset mas kayak harta benda loh. Saya sih nyebutnya seperti itu ya, karena pada karyawan lah kita berinvestasi, berinvestasi uang, berinvestasi waktu untuk training dan lain sebagainya, dan eh, berinvestasi juga untuk apa ya mungkin tenaga gitu kan dan mereka juga yang akan berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan kita ke depan gitu. Nah, maka karyawan-karyawan ini perlu mendapatkan apresiasi, pengakuan atas peran dan kinerja mereka seperti itu. Dan juga di sisi sebaliknya, jika mereka tidak perform, SDM ini tidak perform, mereka juga harus mendapatkan mengetahui dan mendapatkan mungkin punishment atau peringatan yang layak. Nah, maka gimana cara mengukur peringatan yang layak ini? Nah, nanti kita bahas juga. Nah, maka SDM di sini wajib mendukung inovasi dan kreativitas dari perusahaan supaya perusahaan tetap berkembang. Karena manusia itu adalah
sumber inovasi, sumber kreativitas gitu. Kita bisa bikin konten pakai ChatGPT sekarang gitu. Bahkan kita bisa bikin apa materi pembelajaran sebanyak mungkin pakai ChatGPT yang versi terbaru 4.0 gitu. Tapi manusia sebagai karyawan itu adalah sumber kreativitas yang tidak bisa digantikan karena manusia ini tugasnya mengolah dan adaptif terhadap sensor-sensor dari lingkungan kayak gitu kan gitu. Nah, maka karyawan manusia itu wajib kreatif dan inovatif dalam memberikan ide segar dan mengeksekusi idenya itu supaya bisnis tetap jalan. Kalau karyawan kita itu stuck nggak ngasih ide, nah itu bahaya itu. Nah, nanti kita bahas juga. Sehingga SDM yang terlibat dan akhirnya termotivasi dalam bisnis kita itu akhirnya meningkatkan kualitas dan produk layanan kita dengan eh, kreativitas dan inovasi mereka. Jadi ini perlu di garis bawah ya, manusia SDM itu kreatif dan inovatif. Nah ini kuncinya. Di era modern ini SDM itu kreatif dan inovatif sebagai aset utama. Itulah peran SDM. Oke, next. Ya, lalu apa tantangan yang dihadapkan teman-teman di manajemen SDM? Yang satu, pasti keterbatasan sumber daya. Bisa sumber daya waktu, sumber daya keuangan, sumber daya tenaga atau apa gitu kan. Yang pasti ya anggaran dan sebagainya, termasuk akses ke sumber-sumber talenta-talenta yang mumpuni seperti itu. Itu dirasakan salah satu beberapa UMKM yang kemarin konsultasi ke saya mengatakan, Mas, saya kesulitan di daerah saya ini mencari orang yang bisa bantuin saya dan orang yang bisa dipercaya di bidang printing misalnya gitu kan. Ya wajar karena ada tinggal di daerah dan di daerah itu mungkin sumber daya manusianya memang tidak setinggi itu dan itu sangat-sangat sering terjadi. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat turnover alias karyawan tuh gonta-ganti terus. Ini banyak faktor ya, bisa karena pekerjaan nggak stabil atau mereka merasa tidak puas dengan benefit yang didapatkan atau jam kerja dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap nilai rate seorang itu keluar masuk pergantian karyawan itu sangat cepat seperti itu. Dan yang ketiga, eh, karyawan bisa saja merasa tidak nyaman ketika mereka tidak ada pengembangan diri dan pelatihan yang membuat mereka akhirnya stuck di situ gitu. Dan kebanyakan UMKM memang tidak memiliki, kalau misalnya di perusahaan besar ya, seperti mungkin saya sebutkan aja Astra mungkin atau Honda Prospect Motor gitu kan, itu mereka punya divisi training dan development untuk karyawan mereka. Sedangkan UMKM itu ya untuk operasional aja udah pusing gitu kan, apalagi untuk training khusus untuk training ya udah repot lagi ya, harus hire orang lagi harus apa gitu. Nah, ini jadi hambatan-hambatan yang harus kita selesaikan. Next. Nah, studi kasus yang pertama ini, kita melihat ketika seorang di industri ya, di industri yang yang ada di dunia ini, kita ambil dari Pixar Studio yang pernah diakuisisi juga oleh sekarang diakuisisi oleh Disney ya. Pixar ini sukses menghasilkan film yang kualitasnya luar biasa dan sering muncul di televisi atau dan sekarang masih menghasilkan film-film yang animasi-animasi yang keren. Dulu naik gara-gara Toy Story kalau rekan-rekan ingat dan Finding Nemo yang cari-cari ikan lupa lupa bapaknya itu kan gitu. Nah, perusahaan ini tuh menekankan yang satu budaya inovasi. Jadi mereka ini open banget karyawannya kalau mau sharing idea, bahkan diberikan sesi khusus gitu ya. Kemudian karyawannya juga dikembangkan dengan pelatihan yang komprehensif, ada peluang juga untuk karyawan itu boleh menghadiri workshop atau conference yang terkait dengan pekerjaan mereka. Timnya mereka juga beragam, jadi nggak hanya satu satu latar belakang, jadi ada latar belakang yang berbeda dan strukturnya juga fleksibel, jadi bisa kolaborasi antar departemen, departemen itu bisa saling mengontak, bisa saling ngasih ide dan sebagainya dan pemimpinnya juga inspiratif gitu. Jadi pemimpinnya itu berperan sebagai mentor dalam memberikan ruang eksperimen dan memberikan kesempatan untuk mengambil risiko bagi anggota-anggotanya. Ini yang saya ambil dari riset ketika saya ngeriset Pixar ya. Nah, apa yang mereka lakukan ini akhirnya menimbulkan karena mereka berada di industri animasi ya, gitu, animasi film dan animasi, akhirnya muncullah karya-karya yang sangat inovatif dan sangat kreatif gitu. Ya, manusianya benar-benar ditingkatkan di situ. Bayangkan kalau Pixar ini melakukannya dengan pola yang terlalu industrialis atau terlalu manufaktur seperti itu kan, maka mungkin secara kreativitas akan stuck dan akan tidak ada karya-karya besar seperti Toy Story 1, 2, 3 dan Finding Nemo gitu kan. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa industri kreatif itu memang harus sangat menekankan bagaimana SDM-nya diolah dengan baik, diberikan kesempatan untuk kreatif dan inovatif dan diberikan ruang. Sama seperti poin yang
kita bahas di awal tadi. Oke, next. Nah, udah tahu peran dan tantangan yang kita bersama, kita sekarang menuju ke sesi selanjutnya yaitu gimana memilih SDM dan mengawalinya dan menjalankan bisnis gitu. Ketika kita milih untuk starting dan milih untuk menjalani, ini jadi titik awal yang sangat vital sekali dalam memastikan sumber daya kita yang masuk itu paling sesuai. Ini perlu digarisbawahi ya kan, paling sesuai. Kita kadang sebagai business owner atau seorang recruiter atau seorang employer ya yang memberikan pekerjaan itu kita selalu berharap kalau bisa karyawan saya itu sempurna gitu. Ya nggak ada karyawan yang sempurna, tapi mencari yang paling sesuai itulah tantangannya. Paling sesuai ya kan, sesuai job desk-nya, sesuai skill-nya, sesuai visi dan misi perusahaan, arahnya sama. Jadi tidak mencari yang paling perfect gitu. Kalau mencari yang perfect, kita akan pecat-pecat orang terus. Tapi kalau mencari yang paling sesuai, nah mungkin dia akan stay sama kita. Next. Apa yang kita lakukan ketika eh, mencari SDM? Pasti harus ada kriteria yang kita penuhi nih. Jadi nggak asal random aja. Supaya SDM-nya paling sesuai tadi, satu, ini mungkin rekan-rekan sudah lakukan juga, yaitu kita memilih berdasarkan kompetensi dan keterampilan teknisnya. Gitu. Dari pengetahuannya, keterampilannya seperti apa, dan juga dari pengalaman kerja sebelumnya. Atau pengalaman di bidang yang hampir relevan sebelumnya. Ini bisa dipertimbangkan juga. Saya kalau misalnya hire orang, ketika dia punya pengalaman kerja yang relevan, misalnya saya hire HR gitu, dia punya pengalaman di bagian rekrutmen atau di people development, nah itu akan saya pertimbangkan juga selain kriteria-kriteria yang lain gitu. Dan yang kedua, saya lihat juga kreativitas dan inovasinya. Dia bisa nggak berpikir out of box, bisa nggak dia menghadirkan ide-ide baru. Biasanya saya pancing dengan tes atau interview, pertanyaan-pertanyaan interview yang sifatnya problem solving atau saya berikan sebuah case gitu. Misalnya di perusahaan Anda ini ada satu gerombol karyawan yang sudah bergerombol, mereka membentuk eh, apa ini value sendiri, membentuk apa ini istilahnya budaya sendiri sehingga itu berawan dengan budaya perusahaan. Mereka jumlahnya terlalu banyak. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan ini? Misalnya saya lagi hire seorang HR gitu ya. Nah, itu bisa jadi solusi gimana dia memikirkan solusinya dan berpikir out of box gitu. Kemudian dia juga punya keterampilan dalam mengembangkan solusi tadi secara kreatif, jadi tidak hanya monoton. Dan dia juga punya kemampuan, ini yang paling penting rekan-rekan yang kadang kita lewatkan. Orangnya bagus kompetensinya, orangnya bagus dalam hal edukasi dan keterampilan teknis, tapi dia nggak bisa komunikasi nih. Ini akan jadi beban paling berat. Sebuah riset yang pernah saya baca menunjukkan, saya agak lupa judulnya dari mana, tapi 80% ke atas masalah bisnis itu terjadi karena miskomunikasi. Bisa antar departemen, dengan klien, dengan atasan, atasan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Tapi 80% itu karena miskomunikasi nih, rekan-rekan. Parah banget gitu. Maka orang yang bagus teknisnya, kalau komunikasinya jelek, itu orang bahaya. Itu bisa sangat mensabotase tim kita. Seperti itu. Maka kemampuannya dalam kolaborasi dengan tim lain dan komunikasi yang efektif ini penting banget. Kita bisa nilai dari caranya ngomong, caranya menyampaikan, apakah orangnya ini nggak mau ngobrol dan lain sebagainya, apakah orangnya ini cenderung ngerjain sendiri terus kalau dikasih kerjaan nih, nah itu doang. Itu sangat mengganggu rekan-rekan gitu. Karena dia mungkin outputnya bagus, tapi rekan satu timnya, ingat organisasi atau perusahaan kita itu sebuah mesin yang harus saling terhubung gitu kan. Kalau ada satu itu yang nggak mau berkomunikasi, ada sentuhan dengan part yang lain gitu, ya bisa bodol, bisa jebol gitu kan. Nah, di sini saya kasih gambar kepalanya pusing. Kenapa? Karena gini rekan-rekan, ini satu satu kisah unik aja gitu. Ketika kita memilih SDM, pemilih SDM ini adalah hal yang paling sulit, hal yang sangat sulit. Ini yang jadi banyak akhirnya para pengusaha itu akhirnya meng-hire seorang HR. Bahkan ada ilmunya sendiri dalam meng-hire gitu. Itulah kenapa saya juga punya HR. Dan rekan-rekan tahu nggak, HR-nya ini adalah saudara saya sendiri. Wah mas, nepotisme dong. Oh, kakak saya ini sudah punya 10 tahun pengalaman kerja di bidang HR. Dan saya sulit banget percaya sama orang. Akhirnya, oh kakak saya ini saya bajak dari perusahaan sebelumnya gitu kan. Saya masukin ke situ gitu. Dites dan lain sebagainya. Dia ikut tes secara secara umum, secara secara apa ya, secara terbuka. Ketika tes itu saya nggak ngikutin apa nggak menilai sama sekali. Saya ketemu dia itu hanya ketika offering salary saja. Jadi waktu udah dinyatakan lolos oleh tester-tester sebelumnya, oh mereka baru tahu itu kakak saya dan saya baru offering. Waktu offering kita ketawa-ketawa gitu loh. Lu lagi ketemu gitu kan. Kenapa? Karena benar-benar saya butuh seorang yang bisa meng-hire dengan hasil yang orang-orang yang sangat tepat membantu saya dalam posisi hiring dan membantu dalam HR seperti itu.
Jadi ini memang hal yang sangat pusing ya memilih SDM, apalagi kalau inputnya kurang bagus. Oke, next. Oke, bisa kembali lagi sebelumnya? Kayaknya ada yang kelewat deh. Oke, maju lagi. Ya. Ya. Oke, nah gimana cara kita merekrut seperti yang saya sampaikan tadi ya. Proses rekrutmen itu bukan proses yang gampang. Sederhananya ketika kita membuat sebuah proses rekrutmen alias meng-hire, kita bisa pakai beberapa sumber ya. Bisa pakai online, kalau misalnya perusahaannya udah level, bisa pakai platform seperti Indeed atau Jobstreet atau Glints dan rekan-rekannya lah. Ini saya nggak memihak ya. Jadi kita bisa merekrut via apa perusahaan apa platform-platform seperti itu biar lebih cepat, atau kita bisa memanfaatkan networking kita, relasi-relasi kita. Itu juga nggak apa-apa, itu juga rekrutmen. Mas orang dalam dong, yuk. Salah sendiri nggak punya apa nggak punya relasi. Kan seperti itu ya gitu. Kalau orang itu direkomendasikan dan memang bagus dan ketika kita tes dengan apa ya, dengan free, apa dengan penuh tanggung jawab, dia bisa lolos dan sebagainya. Kenapa tidak? Tapi harus tesnya itu harus benar-benar fair dengan kandidat lain seperti itu. Atau kita bisa bekerja sama dengan instansi pendidikan. Ini yang kami lakukan dengan beberapa kampus di Jateng DIY ya gitu. Kita mau bekerja sama dengan mereka, kasih magang dan lain sebagainya. Ketika ada mahasiswa magang di tempat kita didik dan sampai bagus. Ketika mereka lulus, bagus, kita langsung hire. Kalau waktu itu kita membutuhkan tenaga baru gitu. Jadi benar-benar udah sesuai dengan value perusahaan kita gitu. Jadi kita bisa pakai tuh rekrutmen online atau di media sosial juga banyak job job Solo ID, job Jogja ID gitu kan. Menghadirkan kita juga bisa datang ke networking dan job fair, kita pakai networking kita, jaringan-jaringan kita dan bekerjasama dengan universitas. Tekniknya gimana Mas gitu? Saya dengar tes untuk SDM itu ada DISC, ada Kreplin, ada apa? Itu perusahaan-perusahaan gede. Kalau sudah levelnya sudah perusahaan-perusahaan seperti em, apa Miranti Maksasai atau mungkin perusahaan-perusahaan besar lah, Astra dan lain sebagainya udah seperti itu karena mereka udah ada satu timnya yang khusus untuk hire. Tapi untuk rekan-rekan yang mau memulai bisnisnya baru seperti saya 4 tahun yang lalu mungkin gitu ya, itu eh, sederhana aja. Kita punya sebuah tes tertulis yang bisa menguji keahlian mereka, sebuah tes case study yang menguji problem solvingnya mereka, dan kita ajak interview. Itu aja gitu. Kita ajak interview, kita tanya-tanyain. Nah, list pertanyaannya ya inilah yang harus kita bikin supaya relevan gitu. Tentang apa? Tentang kalau kita tanyakan teknis ya teknis tadi kita gabungkan dengan pertanyaan apa kasus untuk ngetes teknisnya mereka. Contoh saya ngetes programmer ya saya kasih sebuah task kamu mengerjakan ini bikin CRUD untuk program ini dan lain sebagainya. Waktunya berapa menit? Saya tunggu. Nanti hasilnya codingannya saya cek misalnya seperti itu. Dan eh, untuk pertanyaan yang non teknikal saya biasanya pastikan mereka mengetahui saya mengetahui eh, bagaimana mereka bersikap ketika ada konflik, bagaimana mereka kamu apa menanggapi ketika ada masalah, bagaimana mereka di pihak mana ketika di perusahaan itu sedang ada problematika, dan bagaimana mereka ketika perusahaan itu sedang naik turun atau sedang turun, apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya itu kan saya tanyain juga. Intinya saya menanyakan eh, segala sesuatu yang terkait dengan value dan culture dari perusahaan atau alias budaya dari perusahaan itu seperti apa. Seperti itu. Kalau budaya perusahaan kami, Kode Giri sekarang, itu adalah budayanya itu fast moving. Karena saya sendiri fast moving. Seperti itu. Jadi ketika ada seorang karyawan nih gitu yang join baru, saya tanyain, Mas, work life balance gak? Ya Pak, saya work life balance. Wah, mohon maaf kalau di Kode Giri kita agak nggak cocok work life balance. Beneran, karena saya sendiri nggak work life balance. Gitu. Ya, waduh, Pak. Kalau itu kan berarti kita dieksploitasi. Ya, terserah dengan ngomong apa. Kalau di perusahaan kami, kita nggak work life balance. Gitu. Monggo bisa cari tempat lain. Seperti itu. Nah, faktanya memang seperti itu. Faktanya ini saya hari Sabtu juga bekerja. Gitu kan. Gitu. Makanya itu harus benar-benar disamakan dengan value perusahaan kita. Tekniknya ya, yang sederhana seperti itu tadi. Kalau mau pakai DISC, pakai Kraplin dan lain sebagainya silahkan. Tapi itu level yang advance akan saya sarankan ketika Anda sudah punya tim HR yang memang paham psikologi manusia atau pernah mengenyam pendidikan atau punya background dalam hiring people atau merekrut manusia kayak gitu. Oke, next. Masih banyak banget nih, mohon maaf. Oke, cara memilih SDM yang tepat supaya tidak asal ada angkut. Saya pernah mengalami ini rekan-rekan gitu.
udah urgent banget, hire nggak dapet dapet, ada satu orang, yaudahlah ini aja diangkut gitu. Masalahnya apa? Beberapa project jalan dia sama sekali nggak perform, orangnya toksik dan lain sebagainya, bikin perusahaan saya akhirnya merugi ke klien gitu. Caranya ada dengan gimana menghindari itu? Kita tentukan dulu kebutuhan bisnis kita. Kita identifikasi posisi yang penting itu apa, yang kayaknya butuh ini deh. Nah, butuh ini itu deskripsi pekerjaannya harus jelas. Kita list. Misalnya saya butuh seorang software engineer. Kerjanya ngapain sih? A, B, C, D, E, F, G, kayak kan. Itu harus jelas. Gitu. Kalau sekiranya listnya itu tadi kurang detail, kurang banyak, atau mungkin ini kok sia-sia ya kalau misalnya kita hire orang ya. Coba deh saya lempar ke tim in-house, apakah tim yang ada sekarang masih bisa handle. Kalau gitu. Kalau masih udah nggak bisa handle, udah kita ajak ngobrol nggak bisa handle dan sebagainya, udah overload, baru kita hire orang. Gitu. Kita lihat sama budgetnya juga seperti itu. Jadi itulah kesalahan saya dulu nih rekan-rekan ya. Sampai jangan sampai rekan-rekan terulang gitu. Karena saya sendiri ngerjain capek banget gitu kan, akhirnya saya langsung asal hire orang walaupun budget waktu itu nggak masuk gitu. Dan saya tidak mendetailkan nih dia kerjaannya ngapain. Hingga akhirnya ada momen di mana dia satu hari itu dia nggak kerja. Dan itu sangat merugikan dalam perusahaan gitu. Dan yang nomor dua yang paling penting adalah mencari karyawan yang visi misinya sejalan. Ini yang sangat penting ya rekan-rekan gitu, memastikan kandidat ini nilai dan tujuannya sama, dan dia akhirnya jadi dia itu punya komitmen dan motivasi yang tinggi. Saya punya kisah langsung nih dari perusahaan saya sekarang gitu. Bisa dibilang perusahaan saya sekarang ini apakah well paid banget? Enggak, tapi cukup-cukup aja. Bahkan mungkin kemarin sedikit ada penyesuaian ya, mohon maaf gitu karena industrinya lagi nggak bagus gitu. Tapi karyawan yang bertahan rekan-rekan gitu itu nggak saya ajak, mereka itu udah geber gas habis-habisan sampai detik ini gitu. Saya chat hari Sabtu itu kok gas om, saya chat malam-malam masih nanggepin dan lain sebagainya gitu. Bahkan mereka yang sering chat saya duluan gitu. Inovasi dan motivasinya itu tinggi gitu. Kenapa? Karena kita visinya satu, sejalan sama mereka gitu. Mereka tahu visi saya bikin perusahaan apa, mereka juga punya visi sendiri dan waktu itu kita satuin sama orang-orang yang masih bertahan. Jadi komitmennya luar biasa nih. Saya bersyukur banget dengan teman-teman yang ada di Covid gitu. Nah, kalau bisa rekan-rekan juga seperti itu. Pasti sulit banget ya, susah banget kita nyari orang-orang seperti ini. Makanya cari yang paling sesuai. Tanyain komitmen mereka. Gitu. Oke, next. Nah, kita langsung ke studi kasus nih. Bagaimana memilih SDM yang baik ini terbukti meningkatkan perusahaan. Ada perusahaan namanya Zappos.com, e-commerce ya, terkenal banget di luar negeri sana gitu. Terkenalnya karena layanan pelanggannya itu luar biasa banget. Jadi mereka itu after sales service-nya itu keren banget. Dan budaya perusahaannya unik gitu, karena sangat-sangat terbuka gitu. Apa yang mereka lakukan ketika hiring, ketika merekrutmen? Satu, kriteria pemilihannya. Mereka tuh fokus pada dua hal, budaya perusahaan sesuai atau enggak dan keterampilan teknis. Bahkan yang pertama itu budaya perusahaan dulu gitu. Nah, mereka mencari orang yang punya semangat dan komitmen, dan itu adalah nilai-nilai perusahaan gitu. Penuh semangat, penuh komitmen. Nah, waktu proses rekrutmen mereka wawancara tuh ada dua tahap. Satu wawancara teknis, yang kedua wawancara kesesuaian dengan budaya perusahaan. Pertanyaannya juga diarahkan ke sana. Apakah mereka orangnya komit, ada apa atau orangnya bersemangat? Itu di apa dibentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik nilai-nilai itu gitu. Apakah ketika Anda misalnya sedang sakit gitu, pernahkah di perusahaan sebelumnya Anda tetap berangkat karena Anda merasa ketika Anda tetap berangkat ketika sakit walaupun itu Anda udah hampir nggak bisa berangkat. Iya Mas, saya tetap berangkat. Nah, itu kan dia bersemangat kayak gitu. Kemudian mereka juga menyediakan program intensif selama 4 minggu untuk semua karyawan baru. Jadi tidak ditinggal-tinggal gitu aja, on board langsung suruh ngerjain kerjaan, terus habis itu dimarah-marahin, salah marahin. Mereka dikasih training dulu 4 minggu. Dan selama 4 minggu itu sambil ngerjain, ketika mereka salah, tidak langsung disalahkan. Jadi diberikan permission to fail, sebuah kesempatan untuk salah. Ini yang paling penting ya rekan-rekan gitu dalam memberikan training. Nah, kemudian mereka juga menawarkan calon karyawan mereka itu 2.000 US dollar gitu. Ini nggak harus ditiru angkanya ya. Untuk meninggalkan perusahaan setelah mereka merasa itu nggak cocok. Jadi ketika mereka udah hire nih, kemudian di training 4 minggu kok nggak cocok ya gitu. Tak kasih kompensasi, kamu pergi aja deh. Mau orang nggak cocok kerja di sini gitu. Walaupun technical skill-nya bagus, tapi kalau value dan budaya perusahaan nggak masuk, diajak ngobrol sama atasannya nggak nyambung, mending pergi aja gitu. Dan mereka benar-benar dengan itu mereka bisa menjamin bahwa orang-orang yang join itu komitmennya luar biasa dan sangat menghargai budaya perusahaan. Jadi nggak akan terjadi tuh seperti yang terjadi di perusahaan saya yang apa pernah terjadi kejadian di perusahaan saya nih. Gitu.
saya orangnya satset satset, apa semuanya ditabrakin gitu kan, geraknya cepet banget. Tim di belakang saya work life balance gitu, geraknya lambat, apa-apa kerjain besok, apa-apa kerjain besok. Akhirnya apa? Apa yang saya cari di depan, di belakang nggak dikerjain dong. Itu bikin kita rugi juga. Maka kesamaan budaya dan cara kerja kita dengan tim itu harus benar-benar diturunkan dan harus sesuai ketika hiring. Seperti itu rekan-rekan. Ini contoh dari Zappos.com. Oke, next. Nah, kita ke topik selanjutnya yaitu pembagian kerja dan pengembangan SDM. Jadi setelah kita hire, orang itu udah ada di tempat kita nih, kita kasih job desk-nya dan kita kembangin. Kenapa harus kita kembangin? Karena eh, dengan kita membagikan job desk sesuai porsinya, kita dan memberikan posisi yang tepat ya, orang itu kita menghindari overload, kita menghindari kerjaan yang tidak selesai, dan outputnya juga akan meningkat gitu, karena dia berkembang kemampuannya gitu. Ini yang sering terjadi, salah dikondisikan. Next. Nah, pembagian kerja ini yang saya sampai pernah suatu hari nih rekan-rekan sama mentor saya di Star Group itu, saya diajak ke kafe, duduk sama komisaris-komisaris itu, dikasih kertas, suruh gambar eh, diagram organisasi perusahaanmu tuh gimana. Saya gambar gitu kan, gitu. Saya tunjukin, dimarahin saya bisa-bisan gitu. Lu jadi CEO, gambar bikin chart diagram organisasi aja nggak beres, gitu. Ya pasti tim lu bingung kerjanya gimana gitu. Begituin salah satu mentor saya. Sepenting itu rekan-rekan struktur organisasi ini, gitu. Jadi struktur organisasi ini itu memastikan bahwa orang itu bekerja, alur komandonya jelas, dia harus report ke siapa, dia harus memanage siapa, dia harus ngerjain apa, dan dia harus gimana itu jelas, gitu. Itulah yang saya pelajari kemarin gitu. Jadi kesalahan saya itu rekan-rekan gitu. Dan mereka akhirnya jadi jelas perannya apa, tanggung jawabnya ke mana dan lain sebagainya sampai level mana itu jelas. Jadi nggak akan ada istilah tim yang dua tiga level di bawah kita tiba-tiba naik ke atasan kita gitu, tiba-tiba naik ke komisarisnya terus ngadu gitu, nggak akan terjadi seperti itu gitu. Isu yang isu yang harusnya kita tahu kita jadi nggak tahu, nah itu bisa dihindari dengan kita bikin struktur organisasi yang jelas. Organisasi itu apa sih alur komandonya, kita bisa komando ke siapa, kita bisa report ke siapa, siapa atasan langsung kita, siapa bawahan langsung supervisor kita, itu harus jelas juga. Dan yang kedua, deskripsi pekerjaannya harus jelas. Di samping kotak struktur organisasi yang ada di layar rekan-rekan ini, harus jelas tuh dia itu kerjanya ngapain. Spesifik gitu. Mas, tapi saya pengen karyawan saya itu, kadang saya kasih kerjaan lain di luar itu. Ya monggo silahkan. Tapi kerjaan rutinnya yang daily basis setiap hari itu harus spesifik. Itu tugasnya ngapain sih? Kayak gitu. Karena mereka itu bukan kita rekan-rekan. Bukan kita pengusaha. Kalau kita sebagai pengusaha, kita sendirilah yang mendefinisikan kerjaan kita. Seperti saya nih, sebagai CEO ya, eh, saya ngurusin tiap hari Senin, saya selalu ngurusin finance. Fokus saya ke finance, revenue, expense, dan sebagainya itu Senin saya tiap, waktu saya habis di situ. Memastikan itu beres dulu. Baru setelah itu sales dan marketing saya pegang. Baru setelah itu produksi, baru setelah itu legal. Baru saya urut seperti itu rekan-rekan gitu. Itu terjadi setiap minggu. Kalau mereka nggak bisa, mereka harus dikasih timeline yang tepat. Mereka karyawan, mereka itu bukan business owner gitu. Dan jangan harapkan speed dan kecepatan mereka itu sama seperti business owner. Ini yang sering banget business owner di dunia, bahkan mungkin saya dulu juga mengalami juga. Itu salahnya di situ. Kita berharap karyawan itu perform banget, kecepatannya sama kayak kita. Value-nya sama iya, tapi kalau kecepatan dan powernya disuruh nyamain business owner nggak mungkin sama. Karena mereka di situ kerja itu dibayar gitu. Dan kita itu ini bisnisnya kita gitu kan. Itu udah beda mindsetnya. Gitu. Dipaksain seperti apapun nggak akan nyambung. Tapi bisa didekatkan. Bahkan mereka bisa outperform kita kalau pendekatannya tepat. Gitu. Tapi kalau disuruh kita minta mereka ekspektasi terlalu berlebihan, ya mohon maaf nih. Jadi kita harus memastikan karyawan itu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Saya pernah nih salah rekan-rekan. Saya nggak ada karyawan join, saya lepas gitu aja, langsung saya kasih tas gini gini gini. Mereka nggak paham. Dia baru berapa minggu langsung resign, dan dia nggak paham. Itu salah saya juga dan jangan sampai rekan-rekan mengalaminya. Jadi harus jelas nih, dia kerjaan kerjaan lo ini ada kemungkinan lo akan tambah kerjaan ini, ada kemungkinan lo kurang kerja ini dan sebagainya, nggak akan kerjain ini. Ready aja, lu kasih training, kita dampingi, itu harus terjadi. Kalau kita nggak bisa pegang sendiri, berarti bisnis kita udah terlalu besar, kita harus hire tim, harus hire seseorang yang bisa pegang.
monitoringnya itu. Next. Oke, next. Ya, setelah kita bikin suatu organisasi, mereka udah stay di tempat kita, kita kembangin tuh SDM. Kenapa? Supaya SDM nggak macet. Seringkali bisnis itu gagal berkembang karena SDM-nya macet, rekan-rekan. Dan itu memang memang mindset seorang karyawan. Saya ketika sebagai seorang karyawan, ketika saya sudah diberi job desk, diberi sebuah pekerjaan, sebuah posisi, dan saya digaji di situ, ya saya akan bekerja sesuai itu. Kalau tidak ada paksaan dari organisasinya atau dari instansinya, dari bisnisnya untuk kita itu berkembang, ya kita nggak akan berkembang, rekan-rekan. Gitu. Contoh, waktu saya jadi project manager saja, gitu, saya ya akan meningkatkan diri sebagai project manager itu pun dari keinginan saya pribadi di dalam ya. Kalau misalnya saya nggak ingin meningkatkan diri, ya saya akan jadi project manager gitu terus. Dan itu jangan salahkan karyawannya, "Ah, karyawannya nggak mau berkembang." Kita nggak bisa memaksakan atau menyalahkan orang karena tidak berinovasi. Nah, itu harus kita pancing nih rekan-rekan. Apa? Di perusahaan saya Kode Giri itu, saya kasih waktu tiap hari 1 jam buat karyawan-karyawan saya untuk mereka ambil course, ambil seminar, ambil training, atau ambil datang ke event yang pendidikan sesuai dengan field yang mereka sukai atau cocok dengan fieldnya mereka untuk development. Jadi mereka ada waktu untuk belajar. Dan itu harus saya tanyain reportnya. Kamu kemarin belajar apa? Kamu kemarin nyinau apa? Kamu kemarin kayak gitu. Jadi kita kasih program pelatihan atau workshop. Kalau nggak bisa kita kasih, kita rekomendasikan program dari luar. Mereka boleh ikut, kita bisa bayarin tuh webinar, seminar kayak gitu. Berapa sih? 150.000, 50.000. Atau mungkin training-training seperti ini, training HR, training kalau orang HR ya. Kalau engineering ada training course-course online seperti itu gitu. Itu bisa mereka ke training-training seperti itu atau training-training dari Kemenkop dan lain sebagainya bisa juga gitu. Terus selanjutnya kita sebagai business owner juga jangan berhenti coaching. Salah satu kesalahan saya dulu ketika pegang bisnis adalah saya merasa tim saya udah mampu, saya lepas nggak saya coaching, saya monitor doang. Akhirnya apa? Mereka nggak berkembang. Dan ketika bisnis saya ajak untuk agak kencang dikit belok-belok, mereka ambrol, nggak mampu. Nah, kita sebagai business owner harus sering turun tanya mereka, coaching, ngajarin, membimbing, lebih ke arah nemenin. Ini loh, kamu ada masalah apa ya? Kita mau mengarah ke sini, kamu butuh support apa ya? Kita mau mengarah seperti ini, kamu butuh support apa ya? Gitu. Jadi kita harus coaching nih. Dan jangan lupa karyawan itu juga karirnya harus berkembang. Kalau ada tangga karirnya gitu atau karir stepnya gitu bagus gitu. Tapi kalau misalnya posisi kita memang belum bisa ngasih karir apa perkembangan karir gitu kan, ya minimal mereka kita kasih kesempatan untuk mengembangkan skillnya mereka kayak gitu. Dan jangan lupa kita kasih evaluasi dan feedback berkala. Kadang kita udah hire orang nih gitu, tahu-tahu 3 tahun kok dia stuck aja ya dia bisanya cuma gitu-gitu doang. Ya wajar kita nggak pernah kasih kesempatan berkembang, kita nggak pernah bayarin dia training, kita nggak pernah kasih em, coaching sama dia, kita nggak peduli karirnya dia gimana, kita nggak peduli kehidupan pribadinya dia sekarang kebutuhannya udah sampai sejauh mana, udah nikah atau belum, anaknya udah berapa, terus tiba-tiba kita minta berkembang, nggak bisa, kita harus lakukan evaluasi secara rutin, minimal setahun sekali lah minimal, atau setahun 2 kali itu bagus, atau mungkin tiap bulan kita kasih evaluasi, itu terlalu intensif ya. Ya mungkin kalau lagi awal pas awal tiap bulan, atau udah jadi karyawan tetap mungkin 3 bulan sekali atau per quarter atau mungkin 1 semester, no problem. Tapi harus kita lakukan kinerja evaluasi kinerja yang rutin dan kita kasih eh, apa ya? Kita kasih feedback yang konstruktif nih untuk perbaikan. Oke, next. Terus saya tinggal 6 menit. Oke, setelah itu setelah kita kasih apa, pelatihan dan lain sebagainya, kita juga harus mengidentifikasi mereka itu butuhnya apa. Karena tadi karir mereka harus berkembang nih. Nah, mereka butuhnya apa dalam meningkatkan karirnya mereka ini. Nah, kita bikin assessment gitu. Kita kita mengetes mereka udah sejauh mana perkembangan mereka. Kalau mereka mau jadi manajer, ketika mereka awalnya staff, mereka jadi manajer, leadership mereka udah sampai mana. Nah, ini perlu kita pelajari rekan-rekan gitu. Jangan hanya apa, semata-mata karena dia bagus sebagai staff. Wah, ini orang udah layak nih dipromosiin jadi manajer. Terus dia dinaikin, terus dia suruh belajar sendiri, bisa-bisa hancur bisnis kita kayak gitu karena saya pernah seperti itu rekan-rekan ya gitu ya, saya belajar sendiri. Sangat coachingnya sangat sangat terbatas waktu itu gitu, sehingga akhirnya perkembangan saya agak lama, rekan-rekan jangan seperti itu.
Dan kita bisa menggunakan sumber daya pelatihan banyak banget sekarang ini ya. Ada e-learning lah, ada platform YouTube lah atau apa. Cari aja training-training yang eh, relevan dengan karyawan-karyawan kita di tiap posisi. Repot Mas, saya nggak ada waktu, mending saya urusin jualan sales. Karyawan ini aset ya rekan-rekan. Ingat bahwa apa yang kita tanam di karyawan ini nanti kalau mereka stay sama kita atau minimal sistem kita itu bentuk rapi, termasuk sistem trainingnya. Ketika kita ganti-ganti orang pun ini akan terbawa sampai nanti hingga akhirnya muncullah karyawan-karyawan yang bagus yang bisa bawa perusahaan kita berkembang. Next, next. Oke, kita ke studi kasus selanjutnya ada Google. Google ini keren banget. Dia eh, punya struktur organisasi yang datar tapi fleksibel. Jadi dia tidak terlalu berjenjang bertingkat seperti itu. Sehingga ini budaya dari Amerika ya. Sehingga setiap karyawan itu eh, bisa ngontak karyawan lain bahkan di level yang lebih tinggi dengan free gitu. Tapi mereka punya peran yang jelas karena dituliskan jelas nih. Posisi ini tugasnya ini dan lain sebagainya. Mereka ada mentoring khusus, ada program pelatihan, mereka evaluasi rutin. Mereka bahkan nggak pakai KPI gitu. Yang saya baca mereka menggunakan namanya OKR, Objective and Key Result gitu. Dan mereka juga pakai sumber daya pelatihan yang benar-benar karena ya Google ya mereka sumber daya keuangannya sangat luar biasa sehingga mereka bisa kerjasama dengan kampus bikin platform e-learning sendiri bikin sertifikasi sendiri gitu kan. Nah karena kan bisa niru apanya minimal niru oh kasih coaching oh kasih mentoring bisa bikin struktur organisasi perusahaan kecil nggak apa-apa tapi udah jelas struktur organisasinya gimana siapa yang lapor ke siapa siapa yang pegang ini siapa yang pegang itu udah jelas gitu. Oke, next. Ya, kita ya ke materi keempat. Kunci mengelola SDM yang optimal. Oke, next. Apa sih poin-poin penting mengelola SDM yang optimal? Kalau tadi kita bicara soal gimana merekrut karyawan dan memperbaiki karyawan, kita fokus ke diri kita sendiri, rekan-rekan. Kita melakukan muhasabah diri alias evaluasi. Satu, kita harus jadi pemimpin yang efektif. Tipe pemimpinan itu ada banyak. Mungkin ada otokrasi, otokrat ya, atau demokratis, atau tipe pemimpin yang transformasional bisa mengubah orang gitu. Tapi saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh mentor saya. Jadilah pemimpin yang adaptif. Adaptif ini apa? Lihat situasi, lihat siapa yang kita pimpin, lihat kondisi perusahaan saat itu, kita ngikutin gitu. Teman-teman bisa cari adaptif adaptif leadership di luar sana gitu di Google atau di mana gitu. Dan kita juga harus membangun situasi kerja yang positif, situasi kerja yang inklusif, tidak mengkotak-kotakkan, tidak mendiskriminasi orang tertentu atau ras tertentu atau kalau kita nggak suka maka kita diskriminasi gitu. Harus semuanya dirangkul, kolaboratif gitu kan. Dan kita harus bisa menunjukkan ke karyawan kalau kita itu percaya sama mereka. Sehingga akhirnya ketika mereka percaya, kita kasih mereka permission to fail tadi, kesempatan untuk salah yang terukur, mereka integritasnya jadi naik karena mereka percaya diri itu. Sehingga akhirnya ketika mereka percaya diri, mereka berani ngerangkul rekan-rekan sekitarnya untuk menjalin kerjasama seperti itu. Jadi jadilah pemimpin yang adaptif di era sekarang. Gitu. Kapan kapan kita jadi pemimpin yang otoriter dalam bisnis kita? Saat misalnya karyawan kita itu karyawan baru semua, anak magang semua, teknikalnya jelek, loyalitasnya jelek. Kita harus jadi yang sangat tegas ini arahin seperti ini kamu kerjain ini tolong ya bantu ini ya makasih ya mas ya tolong kamu kerjain ini mbak kamu kerjain ini ya mbak ya nanti kasih ke saya nyuruh tapi kalau orangnya itu udah ahli udah apa loyalitasnya tinggi gitu kan sama perusahaan kita kemampuannya juga tinggi jangan nyuruh-nyuruh coaching seperti yang dilakukan oleh mentor saya ke saya dan ke partner saya gitu jadi nggak nyuruh-nyuruh apa yang saya lakukan tiap hari dia nggak monitor tapi dia selalu coaching gimana mas kondisi sekarang kesehatan mental aman dan sebagainya kayak gitu jadi sesuai dengan kondisi yang tim kita seperti apa next next. Ya, kemudian satu lagi pemimpin harus punya kemampuan teknik komunikasi yang baik ya dengan mendengarkan yang saya pelajari adalah dulu saya jadi pemimpin yang suka ngomong gitu, suka ngasih banyak perintah dan sebagainya. Tapi ternyata di sisi lain saya harus ternyata lebih banyak mendengarkan ke karyawan-karyawan saya gitu. Benar-benar harus lebih banyak mendengarkan gitu. Karena mereka itu tahu banget sebenarnya ketika mereka tim produk misalnya, mereka tahu banget soal produk itu. Mereka tim sales, mereka tahu banget tim sales di lapangan gitu. Walaupun kita masih berhak memberikan input ke mereka. Dengan apa? Dengan kita memberikan transparansi kalau kita ngobrol. Jadi ketika kita ngobrol dengan karyawan kita, jangan baper, jangan bawa-bawa emosi. Bisnis itu adalah logical.
Bahkan di salah satu training yang saya lakukan sendiri secara terpisah ya itu materi komunikasi ini kalau saya trainingkan itu bisa 3 hari kan gitu. Karena ya memang saya backgroundnya komunikasi juga kan selain marketing gitu. Jadi ini ya baru di permukaannya aja sih. Yang penting kita jadi pemimpin yang adaptif, kita bisa berkomunikasi dengan baik, banyak dengerin, bisa kasih feedback yang konstruktif dan kita jangan hanya mau di WA doang atau mau di telepon doang gitu. Kita lihat orangnya yang kita ajak ngobrol itu emang favoritnya di mana. Oke, next. Kita mungkin bisa langsung ke yang kelima ya ini terakhir. Eh ini ya yang langsung kelima aja Mbak karena waktunya nggak cukup. Saya ingin kasih ya terakhir ini ya rekan-rekan ini tentang penyusunan KPI. Saya mungkin memperkenalkan KPI ya, Key Performance Indicator ke rekan-rekan UMKM. Banyak banget yang kita itu bingung cara mengukurnya gimana gitu. Apa karyawan itu bisa diukur atau enggak. Rekan-rekan nanti bisa search di internet ya, cara bikin KPI ya, definisi KPI itu apa. Biasanya ada KPI atau OKR gitu, Objective dan Key Result itu dua cara mengukur yang berbeda. Ini bahkan sampai ada yang bikin trainingnya khusus secara 3 hari intensif bikin KPI itu ada. Jadi kalau saya jelaskan di sini pun pasti ya akan sangat apa akan sangat sulit saya jelaskan waktunya ya gitu. Intinya apa? KPI ini penting karena ini adalah alat ukur kinerja karyawan dan perusahaan kita. Yang paling penting adalah sebagai KPI ini adalah alat pemberi keadilan. Kok bisa? Bagi pengusaha dan karyawan. Jadi buat dua nih, kita sebagai pengusaha atau karyawan kita. Kok memberi keadilan Mas gitu? Karena gini, dengan kita punya KPI yang jelas, dengan kita punya standar yang jelas, dengan mereka punya target yang jelas, ketika mereka nggak achieve target, ya, ketika mereka nggak achieve apa yang kita harapkan untuk meningkatkan perusahaan kita, misalnya sales nih, mereka nggak achieve target 500 juta per bulan gitu. Ada ada bukti nyata mereka nggak achieve. Jadi kita bisa tanyain balik, ini kamu udah tak gaji segini per bulan, kamu udah tak kasih kasih waktu 6 bulan, segini nggak achieve per bulan. Totalnya selama 6 bulan nggak achieve nih. Tanggung jawab kamu apa? Kira-kira kak, kamu mau aku ngapain kamu? Investasiku kamu gagal dong, kayak gitu kan. Jadi adil kalau misalnya mau diberikan reward ataupun punishment. Begitu juga dengan karyawan, adil buat mereka ketika mereka achieve performa mereka memenuhi syarat mereka berhak dapat dapat achievement, dapat reward gitu kan. Nah, bisa dilihat dari KPI-nya, apakah mereka achieve atau tidak. Maka kita perlu bikin KPI. Gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Next. Oke. Nah, cara bikin KPI yang tepat adalah satu, menyesuaikan KPI dengan tujuan bisnis kita. Tujuan kita itu apa? Harus realistis dan terukur ya. Target itu harus SMART istilahnya, singkatannya. Bisa dicari di internet. SMART itu eh, S-nya spesifik, M-nya measurable, spesifik dan bisa diukur. A-nya achievable, bisa diraih. R-nya itu apa? Realistik, jadi realistis, nggak nggak halu. Kemudian T-nya itu time bound, harus ada batas waktunya. Jadi setiap kita pasang target itu harus smart seperti itu. Contoh ya KPI ya sederhana aja ya. Misalnya dia posisi kreatif digital media spesialis misalnya atau sosial media spesialis berapa atau sosial media strategis. Berapa ide baru yang diajukan tiap bulan misalnya. Terus kita lihat kualitas karyanya seperti apa. Kualitas karya ini harus dites, diukur oleh rekan sejawat sama oleh customer. Jadi nggak cuma kita aja yang menilai. Angkanya kita gabungin, oh ini kualitas karyamu meningkat atau menurun. Atau yang paling sering dijadikan patokan soal pemasaran ya. Misalnya sales atau kalau di industri saya B2B, kamu bawa leads berapa tiap bulan yang kamu hasilkan. Dari leads itu ya berapa yang kamu konversi jadi penjualan. Itu harus jelas setiap bulan. Kakak. Oke, next. Oke, implementasinya gimana? Dalam monitoring KPI, kita bisa memantau dan mengevaluasi KPI harus ya rutin sistem kita harus bikin sistem pelacakan kinerjanya pakai spreadsheet nggak apa-apa ditulis nggak apa-apa yang penting tiap karyawan atau minimal tiap departemen kalau tim kita udah gede departemen ini KPI-nya seperti apa bulan ini bagaimana bulan kedua bagaimana bulan ketiga bagaimana dan kita lakukan review rutin untuk mereka tercapai nggak KPI-nya saran saya dulu adalah karyawan yang saya ceritakan tadi ya oknum itu tadi saya nggak melakukan review rutin sehingga akhirnya dia menurun kemampuannya KPI-nya nggak achieve tapi saya dilakukan pembiaran akhirnya dia kita gaji terus, performanya nggak achieve ya akhirnya kita jadi rugi. Gitu. Dan kita harus bisa menyediakan feedback juga dan pelatihan berdasarkan hasil KPI-nya. Kalau turun kita bantu naikin, kalau mereka udah achieve ya kita kasih reward. Mau nggak kita tingkatin lagi atau mau nggak kita promote?
Kalau mereka achieve kan berarti otomatis kalau KPI-nya dibikin berdasarkan kebutuhan apa arah perusahaan atau goals dari perusahaan, maka otomatis bisa kita naik dong, gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat tuh, apakah itu achieve atau tidak. Next. Ya, case study-nya ada di Netflix ya, rekan-rekan nanti bisa baca sendiri di materi saya yang bisa diberikan. Intinya, Netflix ini perusahaan yang sangat-sangat ketat dari segi KPI. Jadi mereka punya bonus kinerja, ada pengakuan terbuka ketika karyawannya perform, dipuji di depan rekan-rekannya yang lain dalam sebuah rapat besar, diberikan award dan lain sebagainya. Ketika nggak perform, mereka diingatkan secara tertutup dan lain sebagainya gitu. Jadi, dan Netflix juga terbuka, oh kamu achieve KPI apa enggak? Karyawan pun bisa melihat dan sistem KPI-nya si Netflix ini sudah sangat ini ya, sudah sangat sophisticated ya gitu. Jadi ya eh, bisa ditiru bagian-bagian yang rekan-rekan mampu bikin aja seperti itu. Oke, next. Oke, next lagi. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Mohon maaf ini agak molor sekitar 6 menit. Karena memang sumber daya manusia ini materi yang saya sendiri bingung juga gimana masukin dalam 40 menit training ya rekan-rekan gitu. Setiap topik dari 5 topik itu tadi, subtopik yang saya jelaskan tadi, itu kalau misalnya saya jembreng jadi training 1 minggu apa 1 hari 2 hari itu bisa banget. Tapi saya bukan ahlinya di sana. Jadi rekan-rekan bisa dengan guideline itu tadi, gimana caranya hiring, menentukan SDM yang bagus, memberikan training, membuat KPI, bisa disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.